Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan bahas secara detail salah satu material yang mungkin kalian sering dengar, tapi mungkin kalian masih belum paham gitu. Jadi video ini sangat cocok sekali buat kalian yang masih ragu antara membeli Rockwool ataupun Glasswool, karena di video kali ini kita akan bahas secara detail mengenai si Glasswool-nya itu sendiri. Ya seperti biasa nanti kita akan bahas videonya itu ada beberapa bagian ya, jadi nanti ada bagian pengenalan, spesifikasi, kelebihan, dan juga kekurangannya. Jadi kalau misalnya kamu mau beli Glasswool, sebaiknya kalian simak dulu video ini karena nanti kita akan bahas secara lebih detail. Oke, langsung aja kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu sebenarnya apa sih Glasswool itu? Jadi buat kalian yang belum tahu, sebenarnya simpelnya Glasswool itu adalah material yang biasanya digunakan untuk menginsulasi bunyi atau menginsulasi suara di dalam ruangan. Tapi biasanya si Glasswool ini tuh juga dipakai untuk menginsulasi panas. Jadi kalau misalnya ruangannya itu terlalu panas atau terlalu terik di bagian plafonnya, biasanya di plafonnya juga akan ditambahkan dengan material Glasswool. Nah, untuk bahan dasarnya sendiri sebenarnya sesuai dengan namanya glass ya. Jadi Glasswool ini tuh terbuat dari serat kaca yang kemudian dia itu akan dipanaskan. Itu sebabnya kalau misalnya kita lihat Glasswool secara lebih detail itu nanti biasanya dia akan ada serat-seratnya gitu atau serabut-serabutnya kayak gitu. Dan itu adalah bahan dasarnya, yaitu adalah serat kaca yang kemudian dipanaskan. Nah, sebutan teknisnya itu adalah fiberglass gitu atau kaca daur ulang gitu. Jadi nanti kacanya dipanaskan, kemudian dia nanti akan berbentuk seperti kapas gitu, serabut kapas. Jadi nanti kebanyakan Glasswool itu, mungkin bukan kebanyakan sih, karena memang nanti warnanya si Glasswool itu identik dengan warna kuning. Nah, sebenarnya Glasswool ini tuh sama kayak Rockwool ya. Jadi karena dia ada rongga-rongga udaranya gitu, jadi nanti si rongga-rongga udaranya itu dia berguna juga untuk menyerap bunyi. Itu sebabnya material-material yang biasanya berpori atau berongga, tapi tidak semuanya ya, tapi kebanyakan material yang berpori, berongga seperti Rockwool ataupun Glasswool yang kita bahas di video kali ini, itu memang dia rongganya atau pori-porinya itu berguna untuk dia bisa menyerap bunyi. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi spesifikasinya. Sebenarnya kalau secara umum Glasswool itu dijual itu biasanya akan ada dua versi nih. Ada yang pakai aluminium foil sama ada yang nggak pakai aluminium foil. Nah, untuk density-nya sendiri, sebenarnya density-nya itu bervariasi karena setiap penjual itu pasti biasanya mereka akan jual density juga yang bervariasi. Jadi density-nya itu berkisar antara 12 kg per meter kubik sampai 40 kg per meter kubik. Tapi kalau misalnya yang umum ditemui itu biasanya 16 kg per meter kubik. Jadi itu sebabnya kebanyakan yang jual itu dia menjualnya yang versi 16 kg per meter kubik. Meskipun dia itu secara general itu dia biasanya density-nya banyak, cuman ya umum ya versi 16 kg per meter kubik tadi. Nah, sekarang untuk dari segi harganya, memang setiap penjual itu ngejual Glasswool ini tuh harganya bervariasi. Cuman ini adalah harga yang memang kita jual sendiri dan ini adalah harga yang memang hari ini ya. Jadi kita take video ini tuh harganya ya harga sekarang gitu. Jadi untuk harganya itu sekitar 535 ribuan. Itu untuk density 16 kg per meter kubik. Dan untuk dimensinya sendiri ini tuh dia memiliki ketebalan yaitu 2,5 cm. Kemudian dia itu lebarnya itu sekitar 1 meter atau 100 cm, dan kemudian panjangnya itu 30 meter. Nah, jadi bisa kalian bayangkan ya kenapa Glasswool itu dia bentuknya roll, karena memang dia itu sangat amat panjang. Itu sebabnya dia harus digulung. Dan juga dia ketebalannya ya, tadi itu kan ketebalannya itu 2,5 cm. Jadi dia berbeda dengan si Rockwool. Kalau Rockwool itu 5 cm, kalau si Glasswool ini tuh 2,5 cm. Nah, jadi kalau dari segi harga memang si Glasswool ini tuh lebih unggul daripada si Rockwool, karena kalau misalnya Rockwool tuh dia harganya sekitar 70 ribuan, dia itu dimensinya itu 1 kali 2 meter, ketebalannya 5 cm, jadi dia cukup kecil gitu. Tapi sedangkan kalau si Glasswool ini tuh panjangnya 30 meter, jadi memang dia jauh lebih murah. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi koefisien absorpsinya ya. Jadi di sini kita sudah ada data perbandingannya. Kalau misalnya si Glasswool ini dijadikan sebuah absorber panel. Jadi kita hitungnya di sini adalah si Glasswool-nya itu nanti dia 2 lapis supaya dia bisa 5 cm kayak gitu. Karena kalau misalnya 1 lapis dia cuman 2,5 cm. Jadi di sini Glasswool-nya 2 lapis biar dia 5 cm, kemudian airspace-nya juga 5 cm kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk frekuensi di bawah 500 Hz ya, untuk frekuensi di bawah 500 Hz itu bisa dibilang dia ada di memiliki nilai itu di kisaran di
90%, di bawah 90% untuk frekuensi di bawah 500 Hz. Sedangkan kalau misalnya di frekuensi di atas 500 Hz itu dia bisa mencapai nilai penyerapan yaitu sekitar 90% ke atas. Cuman di sini yang harus kita perhatikan adalah jadi memang di frekuensi di bawah 100 ya, bisa dibilang ini di bawah 100 itu dia tingkat penyerapan si Glasswool ini tuh dikit, sangat amat dikit, karena dia tuh hanya bisa menyerap itu di bawah 40% atau di bawah nilai 0,4 gitu. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan si Rockwool ya. Jadi kalau misalnya Rockwool itu dijadikan panel absorber, itu kan dia 10 cm. Jadi 5 cm-nya itu adalah Rockwool, kemudian 5 cm-nya itu adalah airspace. Nah, sedangkan kalau Glasswool-nya itu kita harus pakai 2 lembar. Kenapa? Karena si Glasswool-nya itu sendiri dia ketebalannya hanya 2,5 cm. Jadi kalau misalnya kita mau bikin dia sama seperti absorber biasa, dia harus 2 lapis ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, sekarang kita akan bandingkan kalau misalnya dia dibandingkan dengan si Rockwool-nya itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya dinilai 500 Hz ke atas, itu artinya mid hingga high frekuensi antara si Glasswool ataupun Rockwool itu sebenarnya dia memiliki kemiripan ya. Jadi dia bisa menyerap itu di atas nilai 0,8 atau 80%. Cuman memang sedikit lebih unggul si Glasswool, tapi sisanya kalau misalnya udah ke high frekuensi dia mirip-mirip gitu. Itu bisa sampai 90% ke atas penyerapannya. Nah, sedangkan kalau misalnya di frekuensi di bawah 500 Hz itu memang si Rockwool dia lebih unggul ya. Dia lebih unggul tipis ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat secara lebih detail di frekuensi 200 ke bawah. Jadi di frekuensi 200 ke bawah itu memang si Rockwool-nya dia bisa menyerap low frekuensi jauh lebih baik dibandingkan Glasswool. Nah, itu tadi dia kurang lebih adalah koefisien absorpsi dari si Glasswool, dan juga tadi kita sudah sempat bandingkan dengan si Rockwool. Nah, apakah tadi akurat? Jawabannya adalah belum tentu akurat, karena memang data tadi memang kita hanya kalkulasikan menggunakan kalkulator sederhana seperti itu. Nah, tapi setidaknya data tadi mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian kalau misalnya kalian ingin memilih material yang memang dia bisa menyerap efektif di bawah low frekuensi, karena tadi kita lihat memang si Glasswool dia kurang efektif kalau misalnya dia menyerap di low frekuensi. Kalau misalnya dibandingkan dengan si Rockwool ya, itu memang dia kurang efektif seperti itu. Ya, meskipun datanya tidak terlalu akurat dan meskipun memang hasilnya itu nanti berbeda-beda di setiap kasus seperti itu ya. Cuman mungkin itu bisa jadi gambaran buat kalian semua. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai si kelebihan dari material Glasswool ini. Nah, kelebihan yang pertama, Glasswool ini dia bisa menahan panas atau dia bisa membuat suhu ruangan itu jauh lebih stabil. Nah, jadi Glasswool ini tuh sebenarnya selain digunakan untuk material insulasi suara, tapi sebenarnya Glasswool ini tuh dipakai juga untuk material insulasi panas. Jadi kalau misalnya di beberapa ruangan, di beberapa rumah, atau di beberapa gedung, itu di bagian atasnya itu ditambahkan juga dengan Glasswool. Karena kalau misalnya suhu udara di luar itu sedang terik panas ya, itu biasanya nanti dia si Glasswool ini tuh akan membuat suhu ruangannya itu dia stabil gitu. Jadi suhu panas dari mataharinya itu tidak langsung merambat ke ruangan kayak gitu. Jadi dia akan menstabilkan suhu ruangannya seperti itu. Itu sebabnya biasanya Glasswool ini tuh tidak hanya dipakai untuk insulasi suara, tapi dia juga bisa menginsulasi panas. Nah, jadi kalau misalnya si Glasswool ini tuh kita pakai di bagian atap itu ya. Jadi dia memang selain bisa menginsulasi panas, dia juga bisa meredam air hujan. Jadi kalau misalnya air hujan itu terlalu berisik, kalau misalnya dia atapnya pakai galvalum seperti itu, jadi nanti si Glasswool itu akan berfungsi juga meredam supaya suara air hujannya itu nggak terlalu berisik gitu. Jadi memang sangat amat efektif. Jadi selain bisa menginsulasi suara, bisa juga menginsulasi panas kayak gitu. Kelebihan yang kedua yaitu adalah si Glasswool ini tuh dia material yang ringan dan juga fleksibel. Nah, seperti tadi kita udah sebutkan, karena memang dia density-nya cukup rendah ya, karena memang dia density-nya cuma 16 kg per meter kubik, jadi otomatis dia itu lebih ringan dibandingkan si Rockwool-nya itu sendiri. Tapi selain itu si Glasswool ini tuh dia juga sebenarnya fleksibel karena memang dia bentuknya roll kayak gitu. Jadi kalau misalnya butuh insulasi yang panjang kayak gitu, terutama untuk di bagian plafon atau di bagian lain sebagainya, ya si Glasswool ini tuh dia bisa gitu. Jadi tinggal dibuka aja gulungannya, kemudian dipotong, kemudian tinggal dipasang gitu. Kalau Rockwool kan dia cuma simple ya, kayak 100 x 120 cm kayak gitu. Jadi memang dia harus disusun sedemikian rupa. Tapi beda kalau misalnya Glasswool. Jadi tinggal dibuka aja gulungannya, terus kemudian dipasang gitu aja. Jadi memang si Glasswool ini tuh cukup ringan dan juga cukup fleksibel. Nah, kelebihan yang ketiga itu yang pastinya ini udah pasti, yaitu harganya lebih terjangkau dibandingkan material lainnya.
Karena kalau misalnya secara hitung-hitungan, memang dia satu roll itu kan harganya sekitar 500 ribuan ya. Tapi itu dia panjangnya udah sampai 30 meteran gitu kan. Nah, berbeda dengan kalau misalnya Rockwool, dia itu harga per lembarnya itu sekitar 70 ribuan kayak gitu. Itu yang density-nya 60 kg. Memang dia harganya cuma 70 ribu, tapi itu dia kecil. Jadi dia itu lebarnya itu sekitar 100 cm kali 120 cm kayak gitu. Jadi memang kalau si Glasswool itu memang dia secara rollnya lebih mahal. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan si Rockwool, ya otomatis jauh lebih murah gitu. Nah, itu tadi dia 3 kelebihan dari material Glasswool. Sekarang kita akan bahas 3 lagi, yaitu adalah 3 kekurangan dari material Glasswool. Nah, kekurangan yang pertama yaitu adalah si Glasswool ini kalau misalnya kita sentuh atau bersentuhan dengan kulit kita, itu biasanya dia bisa terasa gatal atau iritasi. Nah, balik lagi karena memang bahan dasarnya Glasswool ini kan dia serat kaca ya. Jadi kalau misalnya tersentuh tangan itu memang nanti dia akan menimbulkan rasa gatal gitu. Mungkin sebagian orang nganggapnya kayak misalnya rasa gatal itu nggak kerasa, tapi mungkin sebagian orang lainnya itu merasa kalau misalnya menyentuh Glasswool itu akan terasa gatal. Jadi memang 50-50 gitu. Tapi untuk dari segi keamanan, memang kalau pemasangannya untuk segi keamanan disarankan menggunakan sarung tangan dan juga masker seperti itu supaya dia tidak terhirup juga. Nah, itu sebabnya untuk dari segi keamanan biasanya kalau menggunakan Glasswool sebagai material insulasi itu biasanya ditutup lagi menggunakan gipsum. Supaya apa? Supaya serpihan dari fibernya itu atau serpihan dari glassnya itu dia nggak menyebar ke seluruh ruangan. Itu sebabnya insulasi itu harus tertutup secara maksimal. Entah itu pakai Rockwool ataupun Glasswool ya. Nah, kekurangan yang kedua yaitu adalah tidak terlalu tahan terhadap air. Nah, tadi di awal kita sudah sempat bilang kalau misalnya si Glasswool itu kan ada 2 varian. Ada yang versi pakai aluminium foil sama yang versi tidak pakai aluminium foil. Sebenarnya versi pakai aluminium foil itu dia bisa berfungsi untuk menahan air juga kayak gitu. Jadi si tetesan airnya atau si bagian air yang di atapnya itu dia nggak langsung kena Glasswool-nya. Tapi dia akan kena dulu dengan lapisan aluminium foil gitu. Jadi si Glasswool-nya itu tidak langsung basah ketika kena air. Itu sebabnya Glasswool itu biasanya ada 2 versi. Nah, karena si Glasswool ini itu tidak terlalu tahan terhadap air, itu sebabnya kalau misalnya kalian mau pakai Glasswool ini itu di bagian atap kalian, pastikan atap kalian itu tidak ada kebocoran sama sekali. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya ada kebocoran, takutnya air yang menetes itu dia akan menumpuk di bagian Glasswool-nya. Jadi nanti si Glasswool-nya itu dia akan menyimpan air yang sangat banyak, kemudian nanti dia akan membuat atapnya itu menjadi berat atau dia membuat plafonnya itu menjadi berat, kemudian nanti plafonnya ambruk. Nah, itu sebabnya kalian kalau misalnya mau pakai Glasswool, pastikan di bagian atas atau bagian atap kalian itu nggak ada kebocoran sama sekali. Nah, untuk kekurangan yang ketiga yaitu adalah kurang efektif di frekuensi rendah atau low frekuensi. Nah, sebenarnya tadi kita sudah sempat lihat di koefisien absorpsi ya. Jadi kalau misalnya si Glasswool ini tuh dia untuk di frekuensi 500 ke bawah atau misalnya lebih detailnya itu 200 ke bawah, dia memang kurang efektif untuk menyerap di low frekuensi. Itu sebabnya kalau misalnya menggunakan panel-panel akustik ya, terutama fabric absorber, itu sangat disarankan untuk menggunakan Rockwool yang density-nya itu lebih tinggi. Nah, karena kalau misalnya si Glasswool ini tuh dipakai sebagai panel akustik aja kayak gitu, nanti dia kurang efektif menyerap di low frekuensi. Sedangkan panel akustik yang bagus itu setidaknya dia bisa menyerap seimbang ya. Jadi antara low frekuensi ke high frekuensi itu seenggaknya dia bisa menyerap secara seimbang. Dan mungkin itu dia untuk penjelasan si Glasswool ini. Tadi kita udah bahas secara detail mengenai material yang digunakan, spesifikasi, kelebihan, dan juga kekurangannya. Ya, semoga di video ini kalian bisa menentukan apakah layak membeli Glasswool ataupun tidak. Karena balik lagi untuk sebuah material itu biasanya tergantung dari preferensi penggunanya itu sendiri. Kalau misalnya dirasa cukup, ya kalian bisa gunakan Glasswool. Kalau misalnya kalian merasa Glasswool ini kurang cocok untuk kalian, kalian bisa gunakan material lainnya. Nah, setelah video ini tuh sebenarnya nanti kita akan bahas material-material lainnya. Sebenarnya ada banyak sekali material untuk insulasi ya, seperti Rockwool tadi kita sudah sempat sebutkan, ada Greenwool, ada mass loaded vinyl, ada rubber sheet, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi supaya bisa jadi pertimbangan buat kalian semua gitu. Kalian ingin menggunakan material apa untuk insulasi kalian. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai material lainnya atau kalian masih bingung tentang Glasswool, kalian bisa langsung aja komen di video kali ini karena nanti kita akan bahas. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi akustik atau insulasi suara secara gratis, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti kalian bisa konsultasi
lagi secara gratis melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.